English learners, welcome back with me Miss Tiara. Masih di episode English Grammar tentang tenses of course ya. Tenses, sekarang kita akan bahas tenses nomor 13. Ya, ini adalah part terakhir atau bagian terakhir dari macam-macam tenses. Kemarin kita sudah belajar tentang present tense, sudah juga past tense, dan kemarin yang terakhir kita bahas ada future tense. Sekarang bagian terakhirnya yaitu ada past future tense. Mau tahu kelanjutannya? Oke, check this video. Well, so kita sudah ada di bagian terakhir. Ini adalah tenses tentang past future. Sama seperti tenses-tenses lainnya, bagian past future ini juga mempunyai 4 anak ya nanti. Jadi kita akan bahas 4-4-nya dalam video selanjutnya. Tapi untuk hari ini kita akan bahas dulu yang pertama di past future, yaitu ada simple past future. Nah, kadang tenses ini termasuk tenses yang sedikit membingungkan karena ya memang dalam keseharian jarang sekali kita gunakan, tapi kita perlu tahu juga nih apa itu past future supaya kita tidak salah menggunakan tenses tersebut. Nah, kita lihat dulu deh dari namanya biar gampang. Simple past future. Kita lihat arti kata past kita sudah tahu, yaitu artinya masa lalu. Future, masa depan. Masa lalu dan masa depan. Gimana ya? Bingung ya? Oke, so bisa kita ibaratkan seperti ini. Ketika kita berbicara tentang future, itu pasti berbicara tentang planning, rencana. Nah, merencanakan sesuatu berarti di future. Tapi ada kata pastnya di sini. Berarti kita merencanakan sesuatu, tapi nyatanya di suatu waktu, di waktu tersebut, kejadian tersebut tidak terjadi. Jadi kejadiannya gagal, tidak jadi terlaksana gitu. Saya ulang ya, future itu berarti di sana maksudnya kita merencanakan sesuatu, merencanakan suatu kegiatan, tapi ternyata in the past kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan. Jadi di sini kita bukan berencana lagi, kita hanya menceritakan bahwa kejadian yang kita rencanakan nggak jadi, gitu. Get it? Oke. Sekarang kita lihat di sini definisinya. In the fact, faktanya, the event didn't happen. Kejadiannya tidak terjadi. Ya memang tidak terjadi karena past future kita merencanakan dulu. Dan tapi ternyata kejadian tersebut tidak terjadi. Jadi ketika kita sekarang nih ngomong pakai past future, bahwa itu bukan lagi kita merencanakan. Tapi kita menceritakan rencana kita di masa dulu yang tidak terjadi. Get it? Nah, biasanya past future ini menggunakan 2 konsep kejadian biasanya ya, tapi tidak selalu. I mean, kadang ada yang hanya 1 sentence saja, tidak 2 konsep kejadian, tapi ketika kita menggunakan 2 konsep kejadian, biasanya kita menggunakan kata if in the middle of sentence, di tengah-tengah 2 sentence itu. Atau ketika tidak menggunakan if, yaitu menggunakan but. Coba, contohnya gimana? Saya akan datang ke rumahmu jika kamu memberiku mainan misalnya. Nah, saya akan datang ke rumahmu jika kamu memberiku mainan. Tapi dalam faktanya dia tidak memberi saya mainan. Makanya saya nggak jadi datang ke rumahnya dia. Berarti kan rencananya gagal tuh. Kegiatan yang tadinya direncanakan akan seperti itu. Tapi ternyata enggak. Nah, I would berarti I would come to your house if you gave me toys. Nah, setelah if ini kita gunakan simple past ya. Kita gunakan past atau tenses yang ada di masa lalu. Oke, atau sama ketika kita menggunakan but. Setelah but itu juga menggunakan past tense atau tenses yang ada di masa lalu. Get it? Oke. Sekarang kita bahas verbal dan nominalnya sudah pasti. Dalam semua tenses pasti ada verbal dan ada nominal. I have taught you many times kalau verbal berarti berhubungan dengan kata kerja asli, sedangkan kalau nominal kita berhubungan dengan ana, adjective, noun, and adverb. Yang sudah pasti ada kata kerja bantunya. Oke, kita lihat di sini. Verbal ada positive, negative, dan interrogative. Can see here. Contoh. Nah, icon atau ciri khas dari past future dalam kalimat verbal itu ada kata would atau should. Walaupun di sana ada s-nya atau ada l-nya would, di tulisannya would dan should, tapi l-nya nggak usah dibaca ya.
tetap would and should. Langsung ke D aja. Nah, would di sini berarti akan. Tapi akan yang tidak mungkin terjadi karena itu rencana yang gagal. Should di sini artinya seharusnya. Contoh di sini, I would visit them. Saya akan mengunjungi mereka, tapi ini bukan suatu rencana. Ini rencana di masa lalu yang ternyata kejadiannya gagal. Jadi kita hanya bercerita nih maksudnya. I would visit them, but they were not in home misalnya. Saya mau mengunjungi mereka, tapi ternyata mereka nggak ada di rumah, berarti kan gagal. Gitu, dia punya niat, tapi nggak jadi, tidak terlaksana, makanya dia pakai past future. Atau ketika subjeknya she juga sama, tidak perlu ada yang kita tambahkan dalam auxiliary-nya atau apa, tidak perlu. Itu sama ya. She would visit them. Nah, yang harus diperhatikan setelah would dan should menggunakan verb one. Must, it's a must. Harus menggunakan verb one. Jangan verb 2, verb 3, apalagi verb ing ya. Tetap menggunakan verb one. Oke. Ketika kalimatnya negatif, sama seperti di tenses-tenses lain, kita gunakan not karena negatif. Notnya kita taruh mana? Of course kita taruh setelah auxiliary yang pertama. Auxiliary di sini ada would atau should. So we can say would not atau should not, or we can singkat menjadi wouldn't atau shouldn't, sama saja. Dan setelah itu masih menggunakan verb 1. Contohnya, I would not visit them. Saya tidak akan mengunjungi mereka. Bisa saja dalam faktanya ternyata dia jadinya mengunjungi. Dia berniat untuk tidak mengunjungi, tapi ternyata gagal, jadinya mengunjungi misalnya gitu. Oke, sama halnya ketika subjeknya she, he, it. She should not misalnya. Dia seharusnya tidak. Ketika kita menggunakan should berarti artinya seharusnya. She should not visit them. Dia seharusnya tidak mengunjungi mereka. Nah, ketika kalimat tanya berarti auxiliary-nya atau kata kerja bantunya dipindah ke depan. Sama, auxiliary tidak berubah. Ada would sama should. Contoh kita ambil subjek we misalnya. Would we visit them? Akankah kita mengunjungi mereka? Di sana dia menanya tapi rencana yang di masa lalu, bukan sekarang. Bukan merencanakan hari ini pas kita ngomong ya, tapi in the past. Karena ini kan past future, merencanakan di masa lalu. Jadi sudah pasti kemungkinannya gagal rencana tersebut karena kita hanya bercerita. That's would you visit them? Akankah atau apakah kita akan mengunjungi mereka? Tapi ketika subjeknya misal kita ubah jadi he, nggak ada yang berubah, nothing's changed, tetap sama. Would he visit them? Sama saja. Yang harus diperhatikan verbnya tetap menggunakan kata kerja pertama, verb one, verb one, verb one, verb one. Get it? Okay. We next to nominal. Nah, if we talk about nominal, kalau kita ngomongin tentang nominal, pasti berhubungannya dengan ana ya. Adjective, noun, sama adverb. Nah, sudah pasti karena di sana tidak ada kata kerja asli, makanya kita pakai kata kerja bantu. Di sini, apa kata kerja bantunya? Ada would atau should, sama seperti halnya di verbal sentence, tapi setelah itu kita gunakan be sebagai kata kerja bantunya juga. Be, jadi ada would dan be atau ada should dan be. Nah, setelah itu baru kita letakkan ana, bisa adjective, bisa noun, atau bisa adverb. Kira-kira kalau pilot ini masuknya kemana ya? That's right, masuknya ke noun, karena ini adalah sebuah profesi. Noun. Oke, contohnya di sini ada you misalnya. You would be pilot, kamu akan menjadi pilot. Dalam kenyataannya, sekarang ketika kita berbicara, dia gagal, dia tidak menjadi pilot. You would be pilot if you studied hard, misalnya. Kamu akan menjadi pilot jika kamu belajar dengan giat. Tapi mungkin karena dia nggak belajar dengan giat, makanya sekarang dia nggak jadi pilot. Gitu. That's the fact. Jadi faktanya, jangan lupa, the event didn't happen. Dalam faktanya, kejadian tersebut tidak terjadi. Sama halnya ketika kita menggunakan subjek she, he, it. Misal contohnya pakai she. She would be pilot. Dia perempuan akan menjadi pilot. Tapi ternyata sekarang belum jadi pilot dia. Karena itu hanya rencana di masa lalu. Sekarang ketika kita berbicara itu bukan lagi rencana. Kita hanya bercerita. Menceritakan rencana kita di masa lalu.
Get it? Oke, yang selanjutnya kalimat negatif. Karena negatif, of course kita tambahkan not. Nah, not selalu berada setelah auxiliary yang pertama. Auxiliary yang pertama di sini ada would, ada should. Jadi notnya setelah would dan should. Bisa would not, bisa should not. It depends. Kalau menggunakan would berarti wouldn't, we can say it, atau shouldn't. Nah, jangan lupa setelah not, kita ada auxiliary yang kedua. Kata kerja bantu yang kedua yaitu be. Contohnya, they would not be pilot. Mereka tidak akan menjadi pilot. Sekarang ini bukan rencana lagi. Ini hanya cerita rencana kita di masa lalu. They would not be pilot. Mereka tidak akan menjadi pilot. Atau contoh lain ketika kita ubah subjeknya menjadi he would not be pilot. Dia laki-laki tidak akan menjadi pilot. Bisa kita tambahkan dua konsep kejadian menggunakan if atau but. Oke. Next, kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya dalam nominal. Jangan lupa, kita harus pindahkan auxiliary, salah satu auxiliary ke depan, yaitu auxiliary yang pertama. Ada would dan ada should. Setelah itu, baru kita mention atau kita sebutkan subjeknya. I, you, we, they, she, he, it. Contohnya di sini. Dan setelah itu baru kata kerja bantu yang kedua yaitu be. Setelah itu ana, adjective, noun, dan adverb-nya. Di sini saya ambil contoh I untuk subjek misalnya. Would I be pilot? Akankah saya menjadi pilot? Atau saya pakai contoh subjek you misalnya. Would you be pilot? Akankah kamu menjadi pilot? Atau misalnya mau pakai should juga bisa. Should we be pilot? Apakah kita harus menjadi pilot? Atau should they be pilot? Apakah mereka harus menjadi pilot? Jangan lupa ada be-nya ya. Be. Sebelum ana itu ada be dulu. Sama ketika kita menggunakan subjek she, he, it. Gak ada yang berubah. Would tetap would, should juga tetap should. Contoh misal, would she be pilot? Apakah dia akan menjadi pilot? So get a point? Oke, jadi ketika kita berbicara tentang verbal dalam past future, kita harus menggunakan kata kerja bentuk pertama. Contohnya di sini visit. Jangan lupa ada auxiliary yang kita gunakan di sana. Hanya satu, yaitu would. Kalau nggak would, ya pakai should. Sama halnya ketika di nominal, ada auxiliary yang kita gunakan, yaitu would atau should, plus be. Sebelum ana ya, ada be di sana. Kata kerja bantunya berarti ada dua. Ada would atau should, dan juga ada be. Get it? Nah, dalam past future, kita bisa menggunakan dua konsep kejadian. Tapi selalu berhubungan dengan past ya. Misal, dalam dua konsep kejadian kita menggunakan if, maka kalimat setelah if adalah past tense. Atau menggunakan but, maka kalimat setelah but adalah past tense juga. Jadi, apa definisi dari simple past future? Hari ini, sekarang ketika kita berbicara, kita hanya menceritakan rencana kita yang sudah lalu. Jadi sekarang, kejadian tersebut ternyata gagal, tidak terjadi. Get it? Nah, oke, gimana tentang penjelasan tadi? Sudah paham? Nah, kalau memang sudah paham, coba seperti biasanya, Miss Tiara kasih kuis ya. Please translate into English. Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kamu akan mendapat nilai bagus jika kamu giat belajar. Gimana dalam bahasa Inggris? Tulis di kolom komentar ya. Oke, so semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching and see ya, tata. Kampung Inggris WE.